Halo semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Abdullah Mubarak, Sarjana Ekonomi Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Kami kelompok 2 dari kelas 5 Saka 1 beranggotakan Aditya Nugroho, Aisyah Widyaningsih, Andini Komariani, Bella Septianingsih, dan saya, Davi Mahputra sebagai presenter kali ini yang akan membahas tentang pengenalan teori. Yuk disimak bersama. Teori akuntansi dan pembuatan kebijakan. Teori akuntansi dikembangkan dan ditemukan kembali melalui penelitian akuntansi. Secara umum, profesor akuntansi lah yang memiliki peran utama nih dalam mengarahkan penelitian ini. Tetapi, banyak organisasi pembuat kebijakan, contohnya akuntan publik dan industri swasta yang juga memiliki peran yang signifikan dalam proses penelitian dikarenakan memang memahami juga terkait akuntansi dan keuangan. Standar dan pengumuman lain dari organisasi pembuat kebijakan merupakan interpretasi dan penerapan teori dalam konteks organisasi. Sebaliknya, respons terhadap tingkat kebijakan merupakan implementasi tingkat praktek akuntansi. Penggunaan informasi akuntansi terdiri dari berbagai kelompok, termasuk pemegang saham dan kreditur potensial dan aktual, serta masyarakat umum secara luas. Penting juga untuk diingat bahwa pengguna informasi ini tidak hanya bekerja dengan laporan keuangan dan pengambilan keputusan, tetapi mereka juga dipengaruhi oleh fungsi implementasinya dalam praktek akuntansi. Lanjut kepada peran pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran dalam akuntansi adalah proses pemberian angka pada objek atau fenomena. Nah, ini adalah bagian penting dari penyelidikan ilmiah dan dianggap sebagai proses pemetaan. Pengukuran sendiri ialah penanda untuk atribut atau karakteristik numerik dari objek yang diukur. Contoh, dalam akuntansi, mesin bubut memiliki atribut yang dapat diukur seperti panjang, lebar, berat, tinggi, dan nilai ekonomisnya. Dalam proses pengoperasionalisasian, terdapat 3 tahap yang perlu dilakukan. Pertama ialah memilih kejadian empiris yang diamati, kemudian mengembangkan aturan pemetaan untuk menilai simbol yang mewakili aspek peristiwa yang diukur, dan terakhir menerapkan aturan pemetaan pada pengamatan peristiwa. Pengukuran juga merupakan proses penting dalam akuntansi yang melibatkan pemberian nilai numerik pada objek atau fenomena. Pengukuran memungkinkan penilaian objek dengan menggunakan simbol dan aturan pemetaan untuk mencerminkan aspek kuantitatif dan kualitatifnya. Tujuannya apa teman-teman? Yaitu untuk mendukung atau menolak hipotesis dengan menggunakan data empiris tersebut. Dasar pengukuran dikelompokkan menjadi 4 kategori seperti berikut ini. Yang pertama ialah aset dicatat dengan biaya historisnya, yaitu jumlah kas atau setara kasnya berapa. Yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset saat pengambil alihan. Liabilitas dicatat dengan jumlah yang diterima sebagai imbalan untuk kewajiban atau dalam beberapa kasus seperti pajak pendapatan dengan jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam aktivitas bisnis normal. Yang kedua adalah cost saat ini atau current cost. Aset dinilai berdasarkan jumlah tunai atau secara tunai yang akan dibayarkan jika aset yang sama atau yang setara diperoleh saat ini. Sedangkan liabilitasnya dinyatakan dalam jumlah tunai yang tidak didiskontokan atau secara tunai, yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kewajiban saat ini. Yang ketiga ada aset ditunjukkan dalam bentuk kas atau setara kas, yang dapat diterima saat ini melalui penjualan aset dalam kondisi normal. Kemudian untuk liabilitasnya disajikan dengan nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas, yang tidak didiskontokan, yang diharapkan akan dibayarkan dalam aktivitas bisnis normal untuk membayar kewajiban. Yang terakhir ada jumlah aliran kas bersih masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang dari objek yang diharapkan. Menghasilkan keputusan dalam aktivitas bisnis biasa direkodkan sebagai nilai sekarang atau present value dari aset. Aliran kas keluar bersih masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang yang dianggarkan untuk memenuhi kewajiban dalam aktivitas bisnis normal dicatat sebagai liabilitas.
Berdasarkan laporan yang terdapat dalam PSAK nomor 23 tahun 2015 yang telah diperbarui, pendapatan diakui jika ada kemungkinan akan diperoleh manfaat ekonomi di masa depan oleh organisasi tersebut. Sedangkan untuk penjualan jasa diakui dengan metode akumulasi persentase selama memenuhi kriteria yang terdapat dalam PSAK nomor 23 ayat 24 Revisi 2015 sebagai berikut. Total pendapatan bisa diukur secara konsisten, kemungkinan besar keuntungan ekonomi dari transaksi akan diperoleh entitas. Pada akhir periode pelaporan, tingkat penyelesaian suatu transaksi dapat diukur dengan tepat, serta biaya transaksi yang dikeluarkan untuk menyelesaikan transaksi dapat diukur dengan baik. Lanjut ke materi berikutnya, penerapan pendekatan ilmiah terhadap akuntansi. 1. Ini kesalahpahaman tujuan. Jadi pendekatan ilmiah dalam akuntansi ini sering disalahpahami teman-teman oleh praktisi. Jadi itu maksudnya seperti usaha untuk menggantikan praktisi dengan teori ilmiah. Namun ini tidak benar ya, dikarenakan pendekatan ilmiah ini justru mendukung para praktisi akuntansi. Karena sebagai contoh, seperti dalam ilmu kedokteran, peneliti kedokteran menggunakan metode ilmiah untuk mengembangkan alat dan pengetahuan yang kemudian diterapkan oleh dokter dalam praktiknya. Demikian pula akuntan menggunakan bukti empiris untuk mendukung praktik akuntansi mereka. Pengujian teori akuntansi, riset akuntansi terus berkembang melalui studi ilmiah yang ditampilkan dalam jurnal-jurnal akademik. Jadi, peneliti berupaya membuktikan teori akuntansi tersebut. Eva SB, Mateschik, dan Sterling juga sudah berusaha, namun hasil yang kontradiktif memerlukan interpretasi hati-hati. Kesimpulan, teori akuntansi merupakan fondasi penting bagi praktik akuntansi yang sistematis dan terstruktur. Teori akuntansi menjadi landasan krusial dalam pembuatan kebijakan akuntansi di tingkat perusahaan maupun regulasi. Pendekatan ilmiah dalam akuntansi berperan penting dalam pengembangan dan penyempurnaan teori akuntansi. Dengan demikian, ketiga hal tersebut saling terkait dan berkolaborasi untuk menghasilkan praktik akuntansi yang berkualitas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.